Sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran unik, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Tetap bahagia meskipun hidup tidak baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan saya Erma Eviana, mahasiswi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan membedah buku karya narasumber yang sangat keren sekali ya. Bapak Setio Hadja Dewantoro merupakan seorang penulis, guru meditasi, entrepreneur, dan aktivis sosial politik yang telah menulis lebih dari 10 buku di bidang spiritualitas universal, kebangsaan, dan pengembangan diri. Beliau juga berkiprah lewat beberapa lembaga seperti Persaudaraan Matahari yang mengelola pembelajaran spiritual, Pusaka Indonesia yang menggerakkan upaya pengembangan budaya, bangsa sesuai jati diri, kemudian keberdikarian ekonomi dan kedaulatan politik. Sebagai entrepreneur, beliau menjadi pendiri dari penerbit Mahadaya, PT Bumi Nusantara Gemah Ripah, yang bergerak di bidang agrobisnis, PT Avalon Semesta Konsultama yang melayani strategic consulting, serta leadership training dan coaching. Beliau juga merintis Gemah Ripah Natures Corner untuk menjembatani penjualan produk dari para wirausahawan sosial. Sangat keren sekali ya tentunya narasumber kita pada hari ini. Mari kita sambut Bapak Setio Hadja Dewantoro. Baik, kita mulai sesi diskusi pada siang hari ini karena sepertinya para hadirin sudah tidak sabar ya untuk membedah buku ini bersama dengan narasumber kita. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Setio? Sangat baik. Sangat baik ya. Oke, kita mulai saja nih. Silakan. Saya sendiri sudah membaca sekilas tentang buku yang sangat keren sekali ini ya. Mbak sudah baca ya? Iya, sudah Kalau baca. saya belum baca Mbak, karena saya yang nulis. Iya, karena beliau yang nulis ya, benar-benar tidak salah dan tidak salah juga. Jadi saya penasaran sebenarnya Pak, ketika membaca covernya gitu, sudah disuguhi dengan kalimat yang tetap bahagia meskipun hidup tidak baik-baik saja begitu. Jadi saya penasaran sebenarnya definisi bahagia itu seperti apa begitu. Kalau saya sendiri, bahagia itu menurut saya sederhana, bisa makan yang enak, bisa kumpul keluarga itu sudah cukup bahagia gitu. Tetapi ada di sisi saya juga ketika saya menemukan, mendapatkan sesuatu target hidup saya yang besar itu juga bahagia. Jadi saya penasaran sebenarnya bahagia menurut Bapak itu seperti apa? Langsung ya menghunjam ke inti buku kita. Jadi gini Mbak, memang mendefinisikan kebahagiaan itu tidak terlalu mudah karena ada unsur subjektivitas ya. Nah, tetapi kita sebetulnya punya beberapa acuan ya, bahwa kebahagiaan ini kan salah satu state of emotion, ini kondisi emosional ya, yang terjadi ketika ada beberapa hormon muncul dalam diri kita seperti dopamin yang kayak gitu-gitu ya, yang disebut sebagai hormon kebahagiaan. Nah, tetapi kita membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan untuk memudahkan kita bergerak maju dalam diskusi ini. Kayak Mbak tadi ya, kumpul dengan keluarga, itu namanya senang Mbak, karena mendapatkan apa yang diinginkan. Makan enak gitu ya, itu kesenangan karena kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi kebahagiaan yang saya maksud, meskipun ini sebuah state of emotion, dia hanya bisa muncul ketika kita ada dalam kerangka pikir yang tepat ya. Pada faktanya banyak orang makan enak tetap nggak bahagia Mbak. Banyak orang nih ya, di hadapannya itu pokoknya yang enak-enak gitu ya. Entah ingkung, entah tengkleng. Tapi saat dia berhadapan dengan makanan enak itu pikirannya ruwet. Ada yang mikirin mahasiswa yang bandel,
ada yang mikirin persiapan ujian belum beres, ada yang mikirin utang gitu ya. Nah kayak gitu-gitu Mbak. Jadi justru saya mengajak teman-teman semua untuk menemukan sebuah formula bahagia apapun keadaannya, meskipun ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Begitu. Baik, berarti sebenarnya kita harus membedakan terlebih dahulu nih. Iya dong. Apa itu kebahagiaan dan kesenangan gitu. Mungkin teman-teman di sini nih juga bisa merenungkan sebenarnya yang saya rasakan atau yang kita rasakan itu kesenangan atau kebahagiaan betul. gitu ya. Itu. Iya. Iya. Jadi ini juga sih pertanyaan yang menjadi apa ya? Selalu saya pikirkan sebenarnya. Iya. Kebahagiaan yang ilusi atau semu itu juga hampir tidak bisa membedakan sebenarnya saya antara kebahagiaan yang berkelanjutan atau ini sebenarnya bahagia yang semu atau bahagia yang akan hanya stuck di sini gitu. Iya, saya langsung jawab Mbak ya. Sebetulnya yang disebut dengan kebahagiaan semu itu yang tadi kita maksudkan sebagai kesenangan ya. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, padahal belum tentu dengan tercapainya apa yang kita mau itu kita bakal selamat. Ya. Dan biasanya kalau kesenangan yang model-model begitu karena kita mendapatkan apa yang kita mau, itu hanya akan meledak sesaat, habis itu nanti diiringi dengan rasa hampa atau bahkan kita kehilangan sensasi yang tadinya asik berubah menjadi nggak enak, nggak nyaman gitu ya, gitu. Atau yang paling minimalis ini, yang tadinya kita wah gitu ya heboh banget dengan sesuatu yang kita dapatkan, lalu tiba-tiba nggak ada rasanya. Contoh ya, Mbak pernah pacaran nggak? Iya, tentunya pernah. Oke, gitu. Pertanyaan saya, ketika pertama kali dapat pacar, rasanya wow apa enggak? Wow ya. Saya mau tanya, bertahan berapa hari ya? Aduh. Rasa wow-nya itu bertahan berapa hari? Berapa hari ya? Kira-kira mungkin seminggu. Love bombing itu namanya ya Pak. Mungkin ya 1 tahun bisa pasang surut sih Pak. Loh ya iya, tetapi emosi yang pertama yang paling wow itu bertahan setahun nggak mungkin. Nggak mungkin, dia hanya bertahan beberapa hari, kemudian dia mulai melandai gitu ya. Habis itu mulai deh muncul banyak masalah, iya apa enggak? Benar sekali. Itu namanya kesenangan yang akhirnya kita sebut sebagai semu. Nah, peristiwa seperti itu juga dialami oleh orang yang dapat jabatan, orang yang dapat proyek, orang yang dapat hal-hal yang dia mau. Rasa senangnya itu kan meledak di sebuah momen aja, habis itu dia akan melandai, menurun, habis itu apa sih yang sebetulnya kita bisa nikmati gitu. Nah, saya justru mengajak teman-teman itu bisa punya kebahagiaan yang konstan gitu. Mbak bisa lihat nggak wajah saya bahagia? Bisa, sangat terlihat. Teman-teman bisa melihat Pak Setio juga sangat bahagia ya. Sangat terlihat sekali ini. Jadi sebenarnya ini juga saya merasakan juga ketika saya merasa sebelum saya ujian skripsi, saya itu membayangkan wah saya akan senang sekali ketika sudah ujian skripsi. Ketika saya melihat teman-teman saya udah di depan saya, tapi kok saya belum gitu, terus saya kayak mungkin saya akan bahagia gitu ketika saya sudah melakukan ujian skripsi pembelajaran, tapi ternyata ketika sudah ujian ya rasanya begitu aja. Nah ini Mbak sebetulnya berlaku di banyak momen kehidupan. Orang yang jomblo itu membayangkan saya bakal bahagia kalau saya melepas status kejombloan saya dan dapat pasangan yang saya inginkan. Ya apa enggak? Orang yang nganggur mikirnya saya kalau kerja saya akan bahagia. Nyatanya orang udah punya pasangan, orang udah kerja tetap pusing tuh. Senengnya di awal doang. Ya apa enggak? Para mantan-mantan jomblo yang tiba-tiba kehilangan kebahagiaannya gara-gara punya pasangan banyak kan? Nah, nyambung itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang memiliki pengalaman serupa atau pengen berbagi insight, nanti disimpan dulu, nanti saya akan memberi kesempatan teman-teman untuk berbagi pendapat, berbagi insight. Yang sudah membaca buku ataupun yang belum, boleh banget untuk berbagi insight, nanti akan saya beri kesempatan.
Iya, nah saya mau menambahkan supaya teman-teman juga semakin jelas ya, memahami kebahagiaan yang saya maksudkan. Sekali lagi ini tetap state of emotion ya. Jadi ada pengaruh hormonal. Ada hormon dopamin, ada hormon oksitoksin yang muncul dalam diri kita. Tetapi bagaimana hormon ini muncul, ini tidak berkaitan dengan apakah kita mencapai yang kita mau, mencapai target kita apa tidak. Ini kaitannya dengan cara berpikir. Kaitannya dengan bagaimana cara kita mempersepsi realitas kehidupan. Begitu ya. Kalau cara mempersepsinya tepat, maka kita bisa bahagia apapun keadaannya. Berarti tergantung mindset kita Loh juga. iya, kata kuncinya di mindset. Gitu. Benar, teman-teman sudah bisa memiliki gambaran kan nih tentang buku yang sudah ditulis Pak Setio. Jadi Ya. menyambung yang tadi, kira-kira yang jomblo ketika sudah punya pacar tuh biasa aja. Bahkan ketika udah punya pacar malah jadi sedih juga banyak. Banyak. Masuk ke hubungan toksik banyak kan pastinya. Apalagi kalau tadinya jomblo, punya pasangan jomblo lagi, hatinya terkoyak-koyak. Benar sekali. Sangat relate sebenarnya untuk teman-teman Gen Z di sini. Nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah mengalami pasang surutnya masalah percintaan juga boleh untuk sharing, berbagi pengalamannya. Banyak di sini nanti yang bisa sharing kok ya. Banyak-banyak. Jadi mungkin yang tadi menyambung yang permasalahan percintaan itu tadi, mungkin juga beberapa dari kita pernah mengalami ketika sudah masuk ke hubungan, terus dihianati ataupun ditinggalkan begitu saja tuh, mungkin beberapa dari kita punya Ini rasa pengalaman dendam. pribadi atau cerita Iya, orang? sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Sekalian untuk Mohon maaf Pak, saya suka mendiskusikan. ngerjain moderator soalnya Pak. Sekalian untuk berkonsultasi. Pinter ya. Jadi itu tuh menimbulkan dendam ya agaknya. Iya. Bagus jujur bagus. Dan dendam itu saya rasa menghambat kebahagiaan. Oh jelas. Ya, jadi dendam itu tuh sangat mengganggu apa ya? Kita mau makan juga nggak enak kepikiran. Ya itu "Ih, tadi. dia Makanan bahagia. enak gitu ya. Dia yang menyakiti bahagia kok saya masih kepikiran gitu. Oh. Baik, saya kasih konsultasi yang gratis. Terima kasih loh. Aduh. Gini ya, saya tentu saja menuliskan semua yang ada di buku ini berdasarkan pengalaman otentik. Ya, saya bersyukur dalam hidup saya sering mengalami kejatuhan, sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, termasuk patah hati. Saya pernah, gitu. Tetapi saya sudah lulus soal hal yang kayak begini, ya. Nah, memang akarnya tuh begini, ya. Kenapa orang itu sering punya luka dalam percintaan? Satu, ekspektasi. Ya. Kita selalu punya harapan orang yang kita cintai ini berpikir, bertindak, berkata seperti yang kita mau. Ketika ternyata dia tidak berbuat seperti yang kita mau, kita kecewa. Ya. Jadi di sini kita ada yang disebut sebagai romantic love yang tidak tulus. Sebetulnya kita ingin dilayani ego kita oleh pasangan kita. Ketika kita tidak dilayani ego kita, kita marah. Ya. Yang kedua, ya, ini juga kaitannya dengan soal attachment, soal keposesifan. Kita menganggap pasangan kita itu kayak properti kita, kayak sepatu, kayak celana. Engkau adalah milikku. Aku akan mencintaimu selamanya, selama engkau nurut sama aku, karena engkau adalah barang kepunyaanku. Iya apa enggak? Benar. Nah, itu pangkal masalah. Sementara dia bukan sepatu, bukan celana, dia punya pikiran, dia punya hasrat, dia punya macam-macam yang tidak ada pada benda mati. Ketika dia bertindak tidak seperti yang kita mau, kita kaget. Kok kamu tidak mencintaiku lagi? Ya, itu pangkal masalah. Yang ketiga,
Sebetulnya pangkalnya adalah karena kita punya konsep, aku akan bahagia jika engkau bersama. Ya apa enggak? Ya. Padahal itu yang jadi pangkal masalah. Kalau siapapun juga pengen mendapatkan pasangan supaya dibahagiakan oleh pasangan, itulah awal dia mengalami penderitaan. Karena engkau mengandalkan kebahagiaan ke orang lain. Ya. Yang keempat, sebetulnya ini soal penghargaan diri. Kenapa ada orang merasa terhina, dendam ketika ditinggalkan oleh pasangannya? Karena dia tidak menghargai dirinya sendiri, merasa dia telah menjadi sampah. Ya, aku disampahkan begitu saja. Ya apa enggak? Ya itu semua pikiran yang ruwet sebetulnya. Nah, makanya di buku ini dijelaskan, kalau Anda mau terlibat dalam percintaan dan tidak mau menderita, Anda harus punya yang namanya pure romantic love, dan saya maestronya. Waduh, tapi konsultasi teman-teman mahal loh ya ini ilmu mahal ini. Aduh, berarti saya beruntung ya. Enggak berarti bercanda, saya beruntung ya. Sekali mendayung. Terima kasih Bapak untuk insight yang ini sangat menenangkan. Loh iya, jadi harus mulai dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Kita menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Dan kita tidak menganggap orang lain yang menjadi pasangan kita itu kayak barang. Kita harus memberi kemerdekaan. Kalau nggak cocok ya sudah, berpisah ya selesai. Nggak usah kemudian kita jadi hatinya patah, kitanya merasa dendam. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, iya. Begitu. Lanjutkan hidup teman-teman. Nah iya, move on ya. Move on. Gitu. Jadi kita harus menurunkan ekspektasi kita. Entah, sebenarnya itu bukan soal percintaan saja ya. Iya, semua. Ekspektasi itu di dalam semua kehidupan kita, ketika kita ekspektasinya setinggi langit dan tidak sesuai, pasti ya sedih lagi gitu. Ya. Gitu enggak? Nah, kayaknya? saya mau garis bawahi. Sebetulnya ekspektasi atau harapan atau pengharapan itu sesuatu yang lumrah ya. Yang itu akan menjadi akal penderitaan kalau kita melekat pada ekspektasi itu. Misalnya begini ya. Ini hal sederhana. Saya dari Jakarta berangkat tadi ya. Jadwal pesawatnya kan 9.50. Tentu saya punya harapan dong supaya Batik Air-nya bisa tepat waktu. Karena saya mau memastikan saya datang ke tempat ini tepat waktu juga. Tapi ternyata di-delay. Kalau saya melekat pada harapan saya, maka sepanjang perjalanan saya akan gersulo. Batik Air kepancen kok. Saya akan begitu ya. Tetapi kan saya sudah berhitung, walaupun telat saya masih bisa ya. Saya akan punya skenario begini ya sudah. Saya pasti akan sampai ke tempat ini tepat waktu. Dan saya masih bisa tadi makan dulu. Jadi saya tidak menderita di pesawat, tidak menderita di perjalanan. Karena saya tidak melekat pada ekspektasi. Begitu Mbak. Ya benar sekali. Dan ini pengalaman Bapak juga dituangkan dalam buku ini. Ada satu ketika Bapak, anak Bapak semacam tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ketinggalan kereta. Oh iya. Ketinggalan kereta terus lah, kalau ketinggalan kereta mau marah-marah, memang mau apa lagi? Ya, iya, emang keretanya bisa balik gitu. lagi. Nah, benar, memang keretanya bisa balik lagi gitu. Jadi tergantung mindset juga dan ekspektasi kita. Boleh berekspektasi. Boleh, tapi jangan melekat kepada jangan ekspektasi. Melekat pada ekspektasi. Kita harus realistis. Ya, realistis dalam hal apapun ya Pak. Apapun dong. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak sabar untuk saya pengen berbagi pengalaman saya juga. Saya pengen berbagi insight saya tentang buku ini, atau saya pengen tanya kepada Pak Setio. Silakan, dipersilakan. Iya, silakan. Oke. Banyak sekali ya. Nanti yang bertanya dapat door prize. Jadi penanya yang terpilih akan dapat door prize buku Tetap Bahagia Meskipun Hidup Tidak Baik-Baik Saja. Saya sekali. Boleh minum ya Mbak? Monggo Bapak, monggo silakan diminum. Monggo Pak. Aduh bingung ini banyak sekali. Aduh. Mungkin Bapak yang memakai jaket ini ya berkacamata. Silakan Bapak.
Terima kasih atas pertanyaannya. Nama saya Surya. Sungguh sangat menarik ya. Kebetulan, tapi saya belum membaca bukunya. Cuman kayak tertarik dengan temanya pada buku ini, yaitu tetap bahagia meskipun hidup tidak baik-baik saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya ingin lebih bertanya sih ke Pak Setio terkait kan memang kan Bapak tadi tuh menyebutkan kita harus mencari kebahagiaan sejati, bukan kesenangan yang hanya bersifat semata saja. Nah, cuman kan kayak gimana sih tipsnya supaya kayak kita tahu oh itu tuh cuman kesenangan itu cuman sementara sih, bukan yang kebahagiaan yang akan berlanjut terus gitu. Kemudian kan kayak saya baca sekilas sinopsisnya itu kan kayak Bapak mempraktikkan meditasi dan lain-lain gitu. Nah, saya pengen tahu perjalanan Bapak itu kok bisa sampai mengenal meditasi. Kemudian menurut Bapak tuh kan kayak orang tuh kan ada juga yang kayak meditasi tapi kayak biasa aja, nggak ada mendapatkan manfaatnya kayak gitu kan. Ada yang kayak itunya tuh sangat bermanfaat menurut mereka. Cuman kan kayak itu kan perspektif masing-masing. Nah, jadi saya pengen tahu perspektif Bapak terkait tentang meditasi ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, pertanyaan ketiga, sebenarnya untuk mempraktikkan yang tetap bahagia sendiri kan tentunya kita harus kayak tahu kan rasa sedih, rasa kecewa, segala macam, biar kita bisa tahu supaya rasa bahagia itu sendiri. Nah, cuman gimana sih tipsnya supaya kita tuh tidak larut ke dalam kesedihan atau kekecewaan itu, supaya kita tetap bahagia menjalani hidup. Padahal kan tentunya kan mungkin yang seperti di tagline ini kan meskipun hidupnya tidak baik-baik saja. Terima kasih. Oke, boleh saya jawab? Monggo Bapak, silakan dijawab pertanyaan dari Masnya. Saya bicara apa adanya ya. Saya ini mantan orang susah, mantan orang tidak bahagia, mantan loh ya. Jadi di masa lalu saya memang seringkali mengalami situasi ketidakbahagiaan ya, karena apa yang saya mau tidak saya dapatkan ya. Dulu karena saya sekolah di SMP Negeri 2 Magelang, masuk UGM ini jadi salah satu cita-cita saya. Masuk ITB juga jadi salah satu cita-cita saya, dan gak ada yang kelaksana, gak ada yang kelakon. Karena waktu itu bapak saya miskin dan saya prestasinya nggak terlalu menonjol gitu ya. Meskipun sebetulnya bakat pintarnya ada gitu. Nah, itu memukul saya sebetulnya ya. Dan itu berlanjut ya, dalam pernikahan, dalam karir, banyak sekali hal-hal yang membuat saya kecewa. Termasuk ketika saya merasa ke orang lain itu selalu ingin berbuat baik, tapi kadang-kadang dapat balasannya kebalikannya, dikhianati gitu ya. Jadi dulu saya sering tidak bahagia, banyak luka gitu ya. Nah, saya kemudian bertanya, ini Tuhan sebetulnya serius enggak sih? Gitu. Rasanya Tuhan tidak adil deh. Nah, saya mencoba menemukan jawaban. Ya, saya belajar bermacam-macam gitu ya. Dan akhirnya ada satu metode yang ini mengubah cara berpikir saya. Secara sederhana, inilah yang kita sebut sebagai meditasi atau jalan hening ya. Kalau di bahasa Arab kan ini namanya zikir gitu ya. Atau di bahasa Inggris kan ini namanya mindfulness, contemplation atau apapun lah. Kita nggak usah terjebak sama nama. Tetapi intinya ini tentang bagaimana orang itu belajar memberi perhatian penuh kepada momen saat ini di sini. Sadar penuh atas apa yang sedang dilakoni sehingga kita bisa merasakan semuanya dalam rasa syukur karena kita bisa menikmati bahwa hidup ini saat ini di sini penuh dengan anugerah. Ya. Nah, ini saya kasih sebuah aha moment ya yang bisa jadi teman-teman juga pernah mengalami. Suatu saat saya mengeluh kepada kehidupan ini. Mengeluh juga karena kehidupan tidak seperti yang saya mau. Pokoknya duit saya lagi tipis gitu ya. Aduh, mesti bayar ini, bayar itu. Tiba-tiba saya digerakkan untuk duduk di teras gitu ya.
Tiba-tiba saya malu sama diri saya sendiri ketika saya di teras itu sadar. Walaupun duit saya sudah tipis gitu ya, tetapi matahari tetap bersinar. Angin sepoi-sepoi tetap menghampiri saya. Kenapa saya tidak punya rasa syukur terhadap semua itu? Gitu ya. Kenapa saya malah mengeluh? Ya. Kenapa saya malah fokus pada masalah saya? Saat itu juga saya seperti ditampar gitu ya. Ini ada cara berpikir yang salah pada diri saya. Ya. Akhirnya saat itu juga duit saya belum bertambah, tetapi ada perubahan pada emosi saya. Saya langsung minta ampun sama Tuhan ya, karena saya telah bersikap yang salah, tidak mensyukuri anugerahnya. Saya lalu fokus kepada apa yang masih saya miliki sebagai sebuah anugerah. Saya masih punya badan sehat, saya masih punya keluarga yang menyayangi saya masih bisa bernafas, saya masih bisa merasakan sinar matahari. Saya bersyukur banget. Di titik itu saya bahagia sekali, padahal duitnya belum nambah. Ya. Rasa susahnya itu tiba-tiba hilang menjadi rasa bahagia gara-gara saya berpikir yang berbeda. Nah, lucunya adalah ketika saya mulai menemukan kebahagiaan di situasi sulit itu, solusi atas masalah keuangan saya tiba-tiba selesai. Tiba-tiba ada yang nawarin pekerjaan yang membuat saya bisa nyambung hidup dengan uang dari pekerjaan itu. Ya, ini sebetulnya bisa dijelaskan. Ya, ini namanya hukum the law of attraction, bahwa kita akan menarik kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita sebut sebagai medan energi kita. Ya, gitu. Jadi kalau kitanya bahagia, kitanya ini semangat, maka kita akan bisa menciptakan banyak keajaiban, menarik apa hal-hal yang selaras. Nah, itu menjadi titik awal saya bahwa sebetulnya hidup saya menjadi ruwet, hidup saya penuh dengan masalah, dan hidup saya jalani dengan penuh penderitaan. Itu bukan karena apa-apa, karena cara bernalar saya yang salah. Maka sejak itulah saya melatih diri dengan bernalar yang benar, ya. Dan akhirnya hingga detik ini saya menjadi salah satu orang yang paling bahagia di planet bumi ini. Ya, kalau ada surveinya saya nggak akan ragu-ragu untuk mencalonkan diri, karena saya sadar siapa diri saya. Begitu Mbak, ya, gitu. Oke, gitu. Ya, jadi meditasi yang saya maksudkan ini bukan sebuah ritual yang aneh-aneh, gitu ya. Ini tentang sikap hidup, kapanpun, dimanapun kita menikmati momen. Fokus kepada anugerah yang nyata. Ya, ini contoh ya. Ini filosofi Tiongkok sebetulnya. Filosofi setengah isi, setengah kosong. Oke? Kalau kita terbiasa melihat apa yang ada ini dari sudut pandang setengah kosong, kita akan terus nggeresulo. Karena yang kita lihat apa? Kekurangan, masalah. Misalnya nih ya, di meja ini sudah ditata sedemikian rupa. Kalau orang itu setengah kosong filosofinya, dia akan gerundel. Ada teh, kenapa nggak ada kue? Kenapa nggak ada buah-buahan? Iya apa enggak? Ya, dia fokus kepada apa yang nggak ada. Dia melupakan anugerah yang nyata berupa teh hangat manis di dalam cangkir berdiri ini. Tapi karena saya ini sudah menjalankan sepenuhnya namanya filosofi setengah isi, yang saya nikmati adalah apa yang ada. Saya bersyukur ada air mineral, ada minum yang hangat yang saya sukai ini. Selesai, saya bahagia. Ya, ini soal cara pandang. Nah, meditasi itu begitu. Nah, kenapa banyak orang meditasi tidak bahagia? Karena dalam meditasi dia kelihatan serius, merem padahal ngayal, Pak. Pikirannya kemana-mana malahan ya. Iya, enggak hidup dalam kesadaran gitu. Apalagi meditasinya nanti dengan penuh obsesi. Aku kaya, ya kentir. Dia enggak mensyukuri apa yang sudah dikasih Tuhan pada dirinya, dia selalu obsesi dengan apa yang enggak ada pada dirinya. Gitu Pak, ya. Jelas ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya banyak sekali yang perlu digarisbawahi, tetapi karena waktunya tidak cukup ya. Jadi perlu 2 hari ini? Iya, harusnya berhari-hari kita adakan sesi selanjutnya. Karena sepertinya sangat antusias juga ini penanya di sini. Jadi kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Sebentar, saya beri informasi untuk teman-teman yang ada di ruangan Zoom. Juga diperbolehkan untuk bertanya melalui kolom chat ya teman-teman. Nanti akan disampaikan oleh operator dan
penanya di Zoom juga jangan khawatir akan mendapatkan door prize. Jadi silakan bertanya. Oke, sudah siap? Udah siap. Saya dari tadi melihat Bu Yulis sudah bersemangat sekali dari tadi. Monggo Bu Yulis silakan. Selamat sore Pak Setio. Saya kebetulan sudah membaca buku Bapak begitu dan sangat menarik. Gitu. Tapi saya ingin tahu seorang Pak Setio yang mungkin sangat kuat begitu. Maksud saya bukan kuat fisik ya Pak ya, tetapi oh fisiknya juga kuat ya. Ya ini bukan mau nyombongkan diri Bu. Saya kemarin naik gunung di Cina itu sampai ke puncak 4 biji. Barusan. Iya, serius. Kita naik saya kehilangan bobot 5 kilo. Iya. Ya, seorang Pak Setio pernahkah merasa desperate gitu? Jadi pernah merasa putus asa? Pernahkah merasa terus kemudian saya capek? Ada satu titik, jadi kita bilang titik nadir begitu ya. Ada satu titik nadir begitu saya capek. Ya pernah dulu di masa-masa kegelapan Bu. Nah, sekarang Pak, sekarang ya nggak pernah lah. Ya. Nah, itu semenjak 2019 atau bahkan semenjak 2018 ke sini saya nggak pernah mengalami fase itu. Makanya saya awet muda. Nah, ini nih Pak, bagi orang-orang bisa ditiru. Usianya sama dengan saya soalnya, tapi kelihatannya beliau lebih muda ya. Ya, jadi kalau seandainya nih bagi orang-orang yang pernah merasa desperate, ya mungkin hanya sesekali desperate, tidak selamanya begitu. Apa mungkin ada saran dari Pak Setio biar senantiasa bahagia? Ya. Terus kemudian saya membaca buku ini, apakah boleh saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu relate dengan penghambaan? Artinya menghamba kepada yang di atas. Bahwa misalnya nih, kebetulan misalnya nih saya lagi kena sakit yang kronis. Terus kemudian saya tidak menganggap itu adalah hukuman. Tetapi saya menganggap itu adalah suatu rezeki dari yang di atas untuk saya lebih ikhlas dan belajar. Sehingga saya tetap semangat. Desperate sesekali paling nyandar di tembok Taman Sari. Habis itu saya jalan lagi karena hobi saya memang jalan berkilo-kilo begitu. Nah, apakah boleh saya mengatakan seperti itu? Konsep penghambaan kepada yang di atas. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih Bu Yulis. Pertanyaan yang menarik ya. Sekali lagi, saya sudah lama lupa rasanya desperate ya. Karena ya itu tadi, saya desperate itu sudah lama sekali lah, belasan tahun silam ya gitu. Nah, apakah boleh orang sekali-sekali desperate? Tentu saja bagi manusia pada umumnya itu hal yang lumrah gitu ya. Nah hanya pertanyaannya bagaimana orang bisa bangkit dari rasa desperate itu? Tentu saja ini kembali kepada cara bernalar gitu ya. Kalau orang mendramatisir masalah, dia akan tenggelam di dalam penderitaannya. Tapi kalau dia melihat segala sesuatunya dengan utuh, melihat segala sesuatunya dari berbagai sudut pandang, melihat sisi indah dari kehidupan ini, ada celah dia untuk bangkit dari masalah. Saya cerita Bu ya, pengalaman nyata. Saya ditinggal oleh ibu saya yang meninggal dunia ya. Itu suatu yang lumrah sebetulnya ya. Tetapi Anda yang pernah merasakan ditinggal oleh orang yang disayangi pasti tahu rasanya bagaimana ya. Apalagi kalau kita bicara yang meninggalkan kita ini orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita sayangi. Jadi ketika ibu saya meninggal gitu ya, tentu saja sangat wajar kalau saya akan hanyut dalam kesedihan. Tapi faktanya yang terjadi, saya bukan tidak ada rasa sedih. Ada. Ya. Karena saya jelas sadar bahwa mulai detik itu saya tidak bisa lagi dilus-elus oleh ibu saya. Saya tidak lagi bisa mendapatkan suguhan teh manis yang saya sangat sukai dari ibu saya. Saya tidak lagi bisa dimasakin makanan yang paling enak yang saya suka. Ya. Saya nggak bisa lagi punya kehangatan dengan beliau secara fisikal karena terpisahkan oleh ruang dan waktu. Oke? Tetapi saya melihat sisi yang berbeda.
Waktu itu ibu saya meninggal setelah sakit selama 6 bulan dan 2 bulan terakhir itu hanya bisa di tempat tidur. Saya benalar dong. Kematian ibu saya bagaimanapun lebih baik buat dia pada saat ini ketimbang dia tetap hidup tetapi sakit berkepanjangan. Ya. Lebih-lebih saya orang yang punya kepekaan untuk melihat apakah orang sudah meninggal itu bahagia apa tidak. Saya bisa merasakan dengan sangat kuat bahwa ibu saya bahagia setelah meninggal. Saya bisa merasakan jiwanya bahagia. Jadi itu yang membuat saya menalar dengan utuh. Sehingga mengambil keputusan untuk tidak hanyut dalam penderitaan. Loh ngapain ibu saya udah bahagia, saya susah sendiri. Ya. Toh faktanya juga perpisahan yang disebut karena kematian ini. Itu kan hanya perpisahan dengan badannya. Tapi jiwa kita kan tetap bisa terhubung. Enggak berpisah secara total. Itu cara pandang yang saya bangun sehingga saya tidak hanyut dalam penderitaan. Ya, gitu. Ya. Nah, pertanyaan dari ibu tadi. Bagaimana kita bisa bahagia ketika kita punya mindset penghambaan? Begini. Saya selalu mengajak teman-teman ini untuk berpikir yang realistis. Karena hanya dengan berpikir yang realistis kita bisa menyelesaikan akar dari penderitaan kita. Apa yang ibu lakukan saya tidak bisa menyalahkan. Itu cara ibu menguatkan diri. Tetapi kalau saya boleh memberi saran, ibu harus lebih utuh melihat keadaan. Misalnya ibu sakit, ya, harus realistis dong. Di situ ada peran dari ibu sendiri dong. Ada salah makan lah, ada salah gaya hidup lah. Nggak bisa dong kita langsung menghibur diri ini rezeki dari Tuhan. Nggak fair dong. Tetapi kalau kita kemudian menjadikan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, sembari berterima kasih pada Tuhan, ya Allah atau ya Gusti siapapun kita menyebutnya, kita berterima kasih masih dikasih kesempatan hidup, masih dikuatkan, masih dikasihi oleh beliau itu. Oke, tapi jangan lupa memperbaiki diri karena segala peristiwa hidup itu adalah seperti umpan balik. Kalau ibu hanya fokus pada ini rezeki Tuhan, ibu gak akan pernah belajar dari kesalahan. Besok akan mengulangi hal yang sama, iya apa enggak? Iya gitu. Jadi lebih utuh memandang realitas. Sakit, kita minta ampun, berarti ada yang salah pada diri kita, salah cara berpikir, salah melangkah. Tapi jangan hanyut dalam kemarahan dan penderitaan. Kita tetap bersyukur. Minimal kita bersyukur karena masih dikasih hidup sehingga kita punya kesempatan memperbaiki diri. Ya, bersyukur. Dimanapun juga ada peluang untuk kesembuhan. Bahwa setiap detik kehidupan kita, Tuhan selalu mengasihi dan menyayangi kita. Terima kasih. Wow. Maaf ya, tadi bukan orasi politik ya, bukan tadi bukan. Topiknya agak berbeda dengan Gen Z. Iyalah. Masih jauh sekali rasanya kalau Gen Z ke ibu bapak yang sudah melewati masalah percintaan ataupun masalah FOMO itu udah jauh sekali, udah melewati itu ya. Jadi saya mendapat satu kunci sih. Berarti salah satu kunci kebahagiaan itu salah satunya adalah bersyukur juga ya. Bersyukur, alhamdulillah kita juga masih bisa bernafas sampai sekarang. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Gitu. Benar ya Bapak, bersyukur menjadi salah satu kunci. Saya tambahin ya. Seringkali apa yang kita mau, ketika yang kita mau itu tidak kejadian atau yang kita mau itu malah lepas dari kita, itulah cara kita diselamatkan. Ya. Banyak orang kan misalnya ya diputuskan oleh pacarnya atau apa, marah. Padahal sebetulnya memang dia nggak layak buat kita. Lepasnya dia itu mestinya disyukuri. Ya. Sama dengan orang nggak dapat jabatan tertentu gitu ya. Kan banyak orang kecewa. Padahal dia nggak tahu jabatan itu nanti membawa konsekuensi apa. Nanti kalau kejadiannya sudah kemudian muncul, oh ternyata yang menjabat itu malah masuk penjara, baru dia bisa bersyukur. Iya apa enggak? Aduh, untung saya nggak ada di jabatan itu. Kalau ada saya ke bawah-bawah. Iya apa enggak? Makanya kita itu boleh punya harapan. Lakukan yang terbaik tapi jangan pernah melekat sama harapan itu.
syukuri apa yang terjadi. Kadang-kadang yang tidak kita mau, tidak kita inginkan itu membawa keselamatan pada diri kita. Begitu Mbak. Mbak jangan sedih gitu dong Mbak. Ini lagi bahas kebahagiaan. Muka saya terlihat sedih ya. Aduh, nanti saya lebih 5 tahun ke depan lebih tua dari Mbak Setia karena saya terlihat sedih murung begitu ya. Aduh, nanti saya minta resep deh awet mudanya gimana gitu. Apa harus senyum terus gitu? Jadi tadi Bu Yuli sudah membaca buku juga ya, dan mungkin teman-teman yang lain yang sudah membaca bukunya boleh sekali untuk komen berbagi pemikirannya mengenai buku ini, dan mungkin bisa di-sharing di sini untuk kemudian nanti kita diskusikan dengan penulisnya langsung loh. Ya teman-teman, Bapak Ibu dan teman-teman yang mau bertanya lagi yang sudah membaca bukunya, bingung saya. Sangat antusias. Oh, siapa ya? Siapa? Gen Z. Siapa ya? Ini masnya udah ini dulu tadi duluan. Monggo silakan Mas. Bismillah. Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Ripo dari Sleman. Sebenarnya pertanyaannya mengenai faktor pendorong utama sehingga Bapak menulis buku Tetap Bahagia dan menyikapi pengalaman negatif menjadi positif. Sebenarnya itu, namun sepertinya sudah terjawab di sesi yang tadi. Nah, untuk pertanyaan ini Pak, kan ada tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Nah, saya highlight berpikiran bertanya kepada diri saya, meski hidup, kata kalimat yang keduanya, meski hidup tidak baik-baik saja. Nah, itu apakah ada indikator atau standar hidup tidak baik-baik saja Pak? Seperti itu. Kemudian meneruskan, Pak, bagaimana sih kalau mudah bahagia? Jadi kebalikannya Pak, kan orang lain mencari bahagia. Nah, ini sebaliknya, kalau bagaimana sih Pak? Bagaimana kalau mudah bahagia? Apakah itu sesuatu yang jangan-jangan udah bahagia bosan karena bahagia melulu gitu Pak, ya? Apakah itu suatu ujian atau nikmat yang terlupakan? Kan kalau dalam kehidupan itu pasti ada kadangkala bahagia dan kadangkala tidak bahagia. Itu pasti aja naik turun, tidak stagnan. Nah, apakah ketika kita di fase bahagia, sudah bahagia nih, apakah kita tetap menjaga atau gimana gitu Pak? Cara menyikapi ketika kita sudah di fase seperti Bapak yang tadi sampaikan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Menarik ya. Gini, kita bicara dulu tentang apa yang kita persepsi sebagai hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, kita merujuk kepada apa yang umum dimengerti oleh orang lain lah. Seperti yang tadi Mbak katakan ya, diputus sama pacar, kan ini tetap gimana pun juga bisa dianggap sebagai keadaan yang tidak baik-baik saja. Bisnis lagi lesu, atau kata Ibu Yulis tadi sakit, itu kan memang lagi nggak baik-baik saja ya. Atau ada gonjang-ganjing politik atau apapun gitu ya. Gitu. Jadi situasi atau keadaan di mana itu tidak seperti idealitas kita, tidak seperti harapan kita, itu yang kita maknai sebagai keadaan tidak baik-baik saja. Dan sampai detik ini saya juga banyak mengalami keadaan tidak seperti yang saya mau gitu ya. Tapi karena saya punya cara bernalar yang tepat, saya tetap bahagia. Contoh ya, saya kalau sudah menyayangi orang gitu ya, siapa saja termasuk murid saya akan totalitas. Saya akan dukung dia, support dia supaya dia menjadi manusia terbaik sesuai dengan apa yang menjadi rancangan agungnya. Tapi apakah orang yang saya berikan kebaikan itu akan selalu membalas dengan kebaikan pula? Enggak mesti. Mereka bisa berkhianat, mereka bisa mengabaikan kebaikan saya. Kan itu namanya tidak baik-baik saja. Tetapi bagaimana saya tidak kehilangan kebahagiaan, itu yang penting. Bagaimana saya menerima yang terjadi, memaklumi apa yang memang harus terjadi, dan move on, bergerak maju untuk terus hidup
mencapai apa yang terbaik dalam ya kehidupan ini. Oke? Nah, berikutnya ini pertanyaan menarik ya. Kebahagiaan kan ini memang state of emotion gitu ya. Tentu saja tidak selamanya saya ada dalam kondisi yang kalau orang bilang itu ekstase gitu ya. Bahagia yang mendalam, enggak. Ada kalanya lebih langsam, lebih landai. Tetapi saya tidak jatuh ke dalam situasi saya nelongso. Tidak lagi ada namanya merana. Enggak suka terhadap situasi bisa. Tapi itu langsung saya kelola. Ketika ada orang mengkhianati saya misalnya, tetap saya nggak suka. Itu bukan hal yang benar. Tapi saya tidak kemudian membiarkan emosi saya hanyut, saya marah, saya kecewa, saya menderita. Enggak, ya sudah. Yang nggak saya sukai terjadi aja, nggak apa-apa. Tapi saya bisa tetap melihat sisi indah dari kehidupan ini. Begitu Mas ya, jelas ya, realistis ya, gitu. Terima kasih. Baik. Aduh, ini udah siap-siap ini. Sangat antusias sekali ya Bapak. Iya, di mana-mana begini Mbak. Oh. Saya sudah bikin bedah buku kan di Jakarta, kemudian di Solo, di Semarang, di Jogja. Ya kayak begini. Selalu yang tanya ini. antusias ya Pak. Iya, gitu. Berarti beneran ini, aduh belum. Yang belum baca bukunya karena antusias teman-teman nih bagus sekali ya. Pasti penasaran kan isi bukunya seperti apa. Beli, jangan lupa beli. Oke, tadi udah Gen Z nih. Apa Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di teman-teman di ruangan Zoom juga boleh bertanya. Silakan kirim melalui DM Zoom, nanti akan dibacakan dan dikirimkan oleh operator. Sudah siap? Sebentar. Bingung saya kadang tuh. Aduh. Siapa ya? Ini siapa? Ibu yang yang berkerudung ya, yang berkerudung semua. Banyak yang berkerudung. Ya, silakan. Oke, terima kasih sekali Bapak Setio. Ya. Saya juga berterima kasih kepada komunitas Aksara Ya Semesta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut bedah buku yang sangat bagus ini ya. Jadi izinkan saya bertanya, di buku Tetap Bahagia karya Bapak ini apakah juga mengulas tentang keterkaitan pikiran bawah sadar yang saya pernah membaca buku itu dibajak oleh amigdala karena sifat sedih atau hal-hal yang berkaitan dengan emosional itu tidak melalui critical area atau tidak sempat kita bisa berpikir sejenak untuk kemudian refleks dan spontan kita tiba-tiba sedih hanya karena merespons kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau semisalnya ternyata di buku Bapak juga dibahas tentang berkaitan dengan pikiran bawah sadar, apakah juga Bapak ada tips atau mungkin wawasan bagaimana kita bisa mengakses pikiran bawah sadar sehingga kita bisa mensabotase pembajakan amigdala itu tadi yang biar kita tidak spontan tiba-tiba merespons dengan sesuatu yang negatif gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Mbak. Baik, saya jawab ya Mbak. Ya silakan Bapak dijawab. Apa yang saya tuliskan ini juga itu merujuk kepada kajian neuroscience ya. Termasuk misalnya ketika kita mencoba memahami ada 3 lapisan kesadaran atau ada 3 lapisan pikiran. Yang disebut sebagai conscious mind, subconscious mind, dan unconscious mind. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran tak sadar. Nah, apa yang pernah kita alami di masa lalu, bagaimana respon kita terhadap peristiwa yang kita alami itu, bagaimanapun juga itu terekam di dalam sistem saraf kita, terekam di dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, misalnya begini,
kalau kita pernah dibully sama seseorang atau pernah punya luka sama orang yang kita hormati ya, pernah punya rasa terhina oleh orang tua, oleh saudara atau siapapun. Emosi negatif yang berkaitan dengan itu semua itu ada di bawah sadar kita. Dan itu bisa mempengaruhi cara kita merespon terhadap peristiwa yang mirip meskipun tidak sama atau padahal tidak sama. Gitu ya. Ini banyak terjadi di murid-murid saya. Murid-murid saya itu selalu memproyeksikan luka batinnya kepada guru matematikanya, kepada orang tuanya yang galak, kepada saya. Padahal saya beda banget. Saya lucu banget padahal. Gitu. Nah, yang mau saya jelasin, betul. Ada situasi di mana kita menjadi impulsif, merespon sesuatu dengan negatif karena kita digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar ini yang menyimpan semua luka kita. Menyimpan semua marah, kecewa kita dari masa lalu. Gitu ya. Dan ini pula kadang-kadang tidak ada stimulus apapun dari luar. Kita lagi diem, lagi ngopi, tiba-tiba keinget masa lalu. Tiba-tiba kita sedih sekali. Kan gak lucu. Yang mutusin hubungan gak ada. Yang bikin jahat sampai kita enggak, tapi sedih gak jelas. Ya, pernah gak mengalami gitu? Pasti pernah. Itu situasi di mana kita hanyut sama pikiran bawah sadar. Oke? Nah, pertanyaannya adalah ada tidak cara untuk mengatasi ini semua? Tentu saja ada. Saya punya sebuah metodologi, saya punya formulasi. Dan itu tentu berangkat dari pengalaman pribadi. Kenapa saya sekarang bisa bahagia dengan konsisten? Karena saya membersihkan sampah-sampah emosi saya di semua lapisan kesadaran saya. Kalau enggak, saya nggak akan bahagia konsisten. Contoh, saya pernah dilecehkan sama guru agama saya. Itu membuat saya dendam banget. Bahkan karena waktu itu saya kecil gitu ya, nggak bisa saya membunuh dia. Padahal saya pengen membunuh dia. Saya marah sekali gitu ya. Iya apa enggak? Nah, kalau ini tidak dirilis, saya bisa bahagia apa enggak? Setiap saya melihat guru agama, saya akan marah sama guru agama itu, iya apa enggak? Oke. Tetapi kemudian saya mengambil momen untuk membereskan isu ini. Bahwa ini telah terjadi di masa lalu. Saya tidak membenarkan orang yang melecehkan saya itu, dia salah. Tetapi bagaimanapun juga ini pelajaran buat hidup saya. Saya terima semuanya. Ya, dan biarkan orang menerima keadilan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Saya melepas segala marah, dendam, dan kecewa saya. Sehingga saya ketika melihat orang lain dengan label yang sama, saya tidak punya prejudice. Saya netral. Dan ketika saya mengingat peristiwa itu, saya masih ingat saya diapain itu masih ingat. Saya tidak lagi dalam posisi marah, kecewa. Netral. Gitu Mbak. Oke? Dan saya bersyukur peristiwa itu mematangkan jiwa saya, memperkaya pengalaman hidup saya. Jadi semua yang kemudian dulu saya keluhkan, saya protes, sekarang saya bisa syukuri. Dengan semua itu saya bisa menjadi seperti ini. Ya, terima kasih. Ada hikmah di balik kejadian. Iya, ada setiap hikmah kejadian di balik hidup kita. segala kejadian. Gitu. Baik. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.